sadar gak sih? Kita berdua lagi sama-sama gak punya siapa-siapa di dunia ini. Kamu ditinggal sama Fatan, dan kamu gak punya keluarga juga. Terus aku, Aryani udah ninggalin aku. Tapi aku selalu yakin, apapun yang terjadi di kehidupan kita pasti ada maksudnya. Jadi aku rasa mungkin ini cara Tuhan. Cara Tuhan untuk mempertemukan kita. Cara Tuhan untuk membuat kita bisa mengenal satu sama lain lebih jauh. Dan mungkin ini cara Tuhan supaya kita bisa bersama. Ada pasien kecelakaan beruntun di IGD. Indikasinya perdarahan di otak. Jadi saya harus masuk ke ruang operasi untuk tindakan situ. Baik dok, tapi apa ada yang bisa saya bantu dok? Gak usah. Tim saya di sana sudah lengkap. Saya butuh kamu untuk handle pasien rawat inap. Nanti kamu cek ke ruangan VIP 3. VIP 3, atas nama pasien siapa dok? Saya kurang ingat. Pokoknya pasiennya perempuan, korban tabrak lari. Oke, baik dok. Saya percayakan sama kamu. Mas Emran, maaf ya saya belum siap untuk bahas ke situ. Dan maaf Mas, saya belum bisa buka hati saya untuk siapapun. Iya, nggak apa-apa. Aku malah yang minta maaf karena aku kesana kayak buru-buru. Aku paham kok dan aku pasti akan kasih kamu waktu. Tapi kalau untuk jadi orang yang selalu ada dengan status berteman, bolehkah? Iya, kalau untuk status berteman boleh. Karena Mas Emran juga terlalu baik untuk aku abaikan terus. Jadi kita sahabatan. Sahabat. Boleh juga buat permulaan. Tenang aja Kansa. Pelan-pelan kamu bakal bergantung sama aku. Nanti juga kamu bakal cinta mati sama aku. Dan pas itu semua terjadi, aku akan ngancurin kamu sehancur-hancurnya. Sus, rekam medis ini. Ini ya? Selamat malam. Mbak? Sepertinya pasien tidur dok. Apa perlu saya bangunkan? Jangan, gak usah. Gak apa-apa. Ya Allah, aku mohon tutup mata dan hati Fatan. Jangan sampai dia tahu kalau ini aku. Jangan sampai dia ngenalin aku. Malam Sus, mau tanya dokter Fatan jaga di pos mana ya? Dokter Fatan sedang ada jadwal visit di ruang VIP 3. Oke, perfect. Bu. Mau saya info? Ya, silakan. Kenapa perasaan aku aneh ya lihat pasien ini? Kenapa rasanya dekat? Sayang. Monica, ngapain kesini? Ya aku mau ketemu calon suami aku dong. Aku pengen lihat kamu pakai jas dokter. Sekali aja. Besok-besok aku nggak ganggu lagi deh. Sus, pegang dulu Sus. Sini. Nggak bisa dong kayak begini, Monica.
Aku kan lagi kerja, profesionalitasnya harus ada. Kalau kayak gini aku bisa dihukum nanti gimana? Udah deh, udah kita langsung pulang aja. Yuk, jam visitku juga udah selesai. Ya udah kita pulang bareng ya. Kamu pasti capek kan? Sus, pastiin nanti 15 menit atau 20 menit setelah ini balik lagi ke sini terus dicek tensinya semua. Jilbab itu kok mirip banget sama yang biasa Kansa pakai. Jangan-jangan pasien ini Kansa. Kurang ajar. Kalau itu beneran Kansa, gawat. Rencana gue bisa hancur kalau Fatan sadar. Ayo, gak enak sama pasiennya. Ayo. Sayang, aku kebelet pipis, aku ke toilet dulu sebentar ya. Ya udah. Aku nunggu di depan lobi aja ya. Ya udah kamu duluan aja, aku nggak lama kok. Kansa. Ternyata bener dugaan aku. Kamu ngapain ada di sini? Bukannya harusnya kamu pulang kampung ya? Ini udah seminggu loh sejak kamu bilang kamu mau pulang kampung. Oh, atau jangan-jangan kamu pura-pura bilang kamu mau pulang kampung padahal sebenarnya kamu masih mau di sini. Ini akal-akalan kamu aja kan? Monika, enggak Monika. Bukan aku emang mau pulang kampung, terus aku tiba-tiba kecelakaan, aku dibawa ke rumah sakit ini. Aku aja nggak tahu Fatan kerja di rumah sakit ini. Aku nggak peduli. Mau kamu kecelakaan kayak mau kamu apa kayak aku nggak peduli. Yang aku peduli cuma satu. Kalau sampai Fatan balik lagi ke ruangan ini untuk cek pasien dan dia tahu kalau kamu adalah pasiennya, semuanya bisa berantakan. Pernikahan aku bisa gagal. Dengar ya, mulai malam ini, detik ini juga, kamu keluar dari sini. Kalau kamu sayang sama Fatan, dan kalau kamu gak mau ngelihat aku mati bunuh diri kayak kemarin, jangan biarin Fatan ngelihat kamu. Iya, aku nggak bakal ketemu Fatan lagi. Awas kalau mau. Demi kebahagiaannya Fatan. Ya Allah, kalau memang aku harus pergi dari sini demi kebaikan mereka, kuatkan aku, jaga mereka semua. Jangan biarkan aku jadi beban mereka lagi. Uangku bahkan gak cukup buat naik angkot, apalagi pulang kampung. Ansa? Ansa? Kansa? Ajar kemana dia? Tadi juga dia tinggal sebentar. Mbak,
Kamu gak akan aku biarin lolos. Yang penting aku harus pergi jauh dulu dari rumah sakit ini. Supaya aku jauh dari Fatan. Supaya Monica nggak marah lagi. Setelah aku lulus dan kamu keluar dari sini, kita langsung nikah ya. Fatan? Selamat tinggal, Fatan. Aku harus pergi. Sejauh mungkin. Kita nggak boleh ketemu lagi. Bahagialah. Kemana lagi kamu, Tansa? Enggak, kamu gak mungkin jauh dari sini. Kamu gak punya uang dan kamu pasti jalan kaki. Aku akan temuin kamu, apapun yang terjadi. Kalau kamu sayang sama Fatan, dan kalau kamu gak mau ngeliat aku mati bunuh diri kayak kemarin, jangan biarin Fatan ngeliat kamu.